Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman, sebagai umat muslim tentu sudah tidak asing lagi dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat yang berkuasa dan imam Syiah pertama. Dia termasuk golongan pemeluk Islam pertama dan salah satu sahabat utama Nabi. Secara silsilah, Ali adalah sepupu dari Nabi Muhammad. Pernikahan Ali dengan Fatimah Az-Zahra juga menjadikannya sebagai menantu Nabi Muhammad. Berikut ini adalah beberapa kata-kata bijak dari Ali bin Abi Thalib. Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Lidah orang yang berakal berada di belakang hatinya, sedangkan hati orang bodoh berada di belakang lidahnya. Jangan gunakan ketajaman kata-katamu pada ibumu yang mengajarimu cara berbicara. Kemarahan dimulai dengan kegilaan dan berakhir dengan penyesalan. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak membutuhkan itu, dan yang membencimu tidak mempercayai itu. Jadilah seperti bunga yang memberikan keharuman bahkan kepada tangan yang telah merusaknya. Jangan membenci siapapun, tak peduli seberapa banyak kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu. Hiduplah dengan rendah hati, tak peduli seberapa banyak kekayaanmu. Berpikirlah positif, tak peduli seberapa keras kehidupan yang kamu jalani. Berikanlah banyak meskipun menerima sedikit. Tetaplah menjalin hubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu. Maafkanlah orang yang berbuat salah padamu, dan jangan berhenti mendoakan yang terbaik untuk orang yang kau sayangi. Orang yang cantik tidak selamanya orang baik, tapi orang yang baik selalu cantik. Lepaskan segala sesuatu yang membuatmu stres dan sedih. Tubuh dibersihkan dengan air, jiwa dibersihkan dengan air mata, akal dibersihkan dengan pengetahuan, dan jiwa dibersihkan dengan cinta. Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri. Jangan biarkan hatimu berlarut-larut dalam kesedihan atas masa lalu, atau itu akan membuatmu tidak akan pernah siap untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Orang yang pesimis selalu melihat kesulitan di setiap kesempatan, tapi orang yang optimis selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Diberkatilah dia yang kesalahannya sendiri mampu mencegahnya dari melihat kesalahan orang lain. Sebagian obat justru menjadi penyebab datangnya penyakit, sebagaimana sesuatu yang menyakitkan ada kalanya justru menjadi obat penyembuh. Jangan biarkan kesulitan membuatmu gelisah, karena bagaimanapun juga hanya di malam yang paling gelap bintang-bintang tampak bersinar lebih terang. Teman sejati adalah dia yang selalu memberi nasihat ketika melihat kesalahanmu dan dia yang mau membelamu di saat kamu tidak ada. Aku tidak akan meninggalkan sunnah Nabi demi kepentingan siapapun. Firman Allah adalah obat bagi hati. Memaafkan adalah kemenangan terbaik. Lebih mudah mengubah gunung menjadi debu daripada menanamkan cinta di hati yang dipenuhi dengan kebencian. Jangan pernah mengambil keputusan ketika sedang marah dan jangan pernah mengumbar janji ketika sedang bergembira. Ya Allah, saat aku kehilangan harapan dan rencana, tolong ingatkan aku bahwa cintamu jauh lebih besar daripada kekecewaanku, dan rencana yang engkau siapkan untuk hidupku jauh lebih baik daripada impianku. Dia yang menaruh kepercayaan pada dunia, maka dunia akan mengkhianatinya. Lebih baik mendengarkan musuh yang bijak daripada meminta nasihat dari teman yang bodoh. Sembunyikanlah kebaikan yang kamu lakukan, dan biarkan kebaikan yang telah kamu lakukan itu hanya diketahui olehmu. Ada dua jenis manusia. 1. Mereka yang mencari tapi tidak bisa menemukan. Dan 2. Mereka yang menemukan tapi masih menginginkan lebih. Jangan besarkan anakmu dengan cara orang tuamu membesarkanmu dulu, karena mereka lahir di zaman yang berbeda. Selalu ada cahaya bagi orang yang mau melihat. Orang yang penuh harap akan terus mencari, sementara orang yang penuh ketakutan akan melarikan diri. Yakinlah ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran yang kau jalani, yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit. Kemarahan itu seperti bola api, tapi jika kamu menelannya, itu akan lebih manis daripada madu. Ucapan itu seperti obat, dosis kecilnya bisa menyembuhkan tapi jika berlebihan bisa membunuh. Tidak ada yang lebih menyakiti hati daripada dosa.
Jika kamu ingin menguji karakter seseorang, hormati dia. Jika dia memiliki karakter yang bagus, dia akan lebih menghormatimu. Namun jika dia memiliki karakter buruk, dia akan merasa dirinya paling baik dari semuanya. Berhentilah membahas apa yang tidak kamu ketahui dan membicarakan tentang apa yang tidak menjadi perhatianmu. Betapa terhormatnya ilmu, karena orang yang tidak memilikinya mengatakan bahwa dia memiliki ilmu. Dan betapa tidak terhormatnya kebodohan, karena orang yang memilikinya mengatakan bahwa dia tidak bodoh. Jangan merasa kesepian berada di atas jalan kebenaran hanya karena sedikitnya orang yang berada di sana. Banyak permasalahan pelik yang berhasil diselesaikan dengan sikap bermurah hati. Pergunjingan adalah puncak kemampuan orang-orang yang lemah. Selemah-lemah manusia ialah orang yang tak mau mencari sahabat. Dan orang yang lebih lemah dari itu ialah orang yang menyia-nyiakan sahabat yang telah dicari. Jika ada kata-kata yang melukai hati, menunduklah dan biarkan ia melewatimu. Jangan dimasukkan hati agar tidak lelah hatimu. 3 macam orang yang tidak diketahui kecuali dalam 3 situasi. 1. Tidak diketahui orang pemberani kecuali dalam situasi perang. 2. Tidak diketahui orang yang penyabar kecuali ketika sedang marah. 3. Tidak diketahui sebagai teman kecuali ketika temannya sedang butuh. Tiada kekayaan yang lebih utama daripada akal. Tiada keadaan lebih menyedihkan daripada kebodohan. Tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan. Dan tiada pembantu yang lebih baik daripada musyawarah. Dirimu yang sebenarnya adalah apa yang kamu lakukan di saat tiada orang yang melihatmu. Orang yang suka berkata jujur mendapatkan 3 hal: kepercayaan, cinta dan rasa hormat. Sungguh wanita mampu menyembunyikan cinta selama 40 tahun, namun tak sanggup menyembunyikan cemburu meski hanya sesaat. Cintailah kekasihmu sekedarnya saja, siapa tahu nanti akan jadi musuhmu. Dan bencilah musuhmu sekedarnya saja, siapa tahu nanti akan jadi kekasihmu. Angin tak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Diam sampai engkau diminta untuk berbicara, lebih baik daripada kau terus berbicara sampai diminta untuk diam. Takwa adalah takut kepada Allah, melaksanakan segala sesuatu yang datang darinya, ridha dengan karunia-Nya walaupun sedikit dan menyiapkan diri untuk menyambut kematian. Orang yang tidak menguasai matanya, hatinya tidak ada harganya. Bila kau cemas dan gelisah akan sesuatu, masuklah ke dalamnya. Sebab ketakutan menghadapinya lebih mengganggu daripada sesuatu yang kau takuti sendiri. Telanlah amarahmu, sebab kau tidak pernah menemukan minuman yang dapat meninggalkan rasa lebih manis daripada itu. Sesungguhnya mengikuti hawa nafsu dapat menghalanginya dari kebenaran dan panjang angan-angan dapat membuatnya lupa akhirat. Kezaliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang baik. Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tapi jangan menjadi orang yang kikir. Jangan membenci siapapun, tidak peduli berapa banyak mereka bersalah padamu. Barang siapa menyalakan api fitnah, maka dia sendiri yang akan menjadi bahan bakarnya. 2 jenis manusia yang tak akan merasa kenyang selama-lamanya, pencari ilmu dan pencari harta. Ikatlah ilmu dengan menulis. Sifat pemarah adalah musuh utama akal. Dosa yang paling berbahaya adalah dosa yang diremehkan oleh pelakunya. Pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan umat, sedang pengkhianat yang paling keji yaitu pengkhianatan pemimpin. Aku tidak sebaik yang kau ucapkan, tapi aku juga tidak seburuk apa yang terlintas di dalam hatimu. Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita sulit. Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi. Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. Jangan katakan pada Allah, aku punya masalah besar, tetapi katakan pada masalah bahwa aku punya Allah yang maha besar. Seseorang yang putus asa melihat kesulitan dalam setiap kesempatan, tetapi orang yang optimis melihat peluang dalam setiap kesulitan. Apabila kau jatuh miskin, berdaganglah dengan Allah, yaitu dengan cara memperbanyak sedekah.